Jadi secara bahasa Al-Quran itu bacaan, ya. Nah kemudian secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ungkapan-ungkapan cinta Allah Subhanahu wa taala buat Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu adalah ungkapan-ungkapan Allah, ya, kalamullah, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca dan tidak pandai tulis. Itu adalah salah satu kemujizatan Al-Quran. Nggak bisa, nggak pandai baca tulis saja dikatakan oleh orang-orang orientalis Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Al-Quran itu hasil renungan Muhammad, padahal Nabi Muhammad Nabi Qori tidak pandai baca tulis. Ya. Jadi keummian Nabi kita Muhammad SAW di situ letaknya, itulah kemujizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu turun, ya, secara sejarah itu turun dari Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, ya, langit dunia. Nah itulah oleh para ulama terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah kemudian dari langit dunia Baitul Izzah maka turun secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam waktu berapa tahun? 23 tahun. Ya, 23 tahun dibuletin. Nah, untuk apa Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan kepada kita Nabi Muhammad, disampaikan kepada umatnya li sa'adatid darain, supaya kita nih umat Nabi Muhammad bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, pegang Al-Quran erat-erat. Jangan jauh daripada Al-Quran. Di akhir hayat Nabi kita Muhammad SAW ketika menjelang ajal dikumpulkan seluruh keluarga dan para sahabat terdekatnya. Kemudian Nabi sudah tahu bahwa beliau akan wafat, maka beliau mengeluarkan wasiat berpesan, mewasiatkan kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Tapi kita tidak mewasiatkan mewariskan harta yang banyak, tanah yang luas, mobil yang berderet, bukan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mewasiatkan satu kalimat, taraktu fikum amroini. Kata Nabi kita yang mulia, telah aku tinggalkan untuk kalian amroini, dua perkara. Makin tanasatu bima, apabila aku berpegang teguh kepada keduanya, lantadilu wahdi abada, engkau tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah rasulih. Pegang erat, jangan jauh daripada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Ini wasiat Nabi ketika menjelang wafat. Tidak mewariskan harta yang banyak, mewaris tanah yang megah, tidak. Nabi pesan pegang erat-erat Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat Al-Quran itu sebagai mukjizat. Apa Pak arti mukjizat? Ya? Apa? Ada tahu? Kalau yang tahu saya kasih hadiah. Nanti hadiahnya kita proses hari ini. Ini saya tanya ini supaya gagal. Pandu. Apa arti mukjizat? Hah? Istimewa, ini. Mukjizat itu dari bahasa Arab saja. Jadi melemahkan. Mukjizat itu diberikan kepada Nabi SAW dalam rangka melemahkan manusia pada saat itu. Contoh, Nabi Musa diberikan mukjizat apa? Membelah lautan dengan tongkatnya. Kenapa? Pada saat itu, pada saat Nabi Musa itu, ya termasuk tongkat yang menjadi ular. Pada saat itu yang berkembang adalah ahli-ahli sihir. Maka untuk melemahkan ahli sihir itu, Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular. Maka dari alih-alih sihir Fir'aun itu, ya melemparkan tongkat mereka jadi ular, kan? Ular banyak, kemudian ya Nabi Musa disuruh lempar tongkat ke tukang tongkat, melemparkan maka tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar, dan kemudian ular besar itu mencaplok
ular-ular para ahli tukang sihir. Ijaz, mukjizat melemahkan. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa? Bisa menghidupkan orang mati. Oh, berarti sama dong sama Allah. Sama nggak? Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, bisa mengobati orang mati. Karena pada saat itu yang berjuang adalah para tabib-tabibnya luar biasa. Maka untuk melemahkan mukjizat Allah berikan kepada Nabi Isa, bisa menyembuhkan penyakit apapun dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat. Mukjizat yang terbesar menurut para ulama yaitu Al-Qur'an. Banyak kan Pak mukjizat Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW? Banyak ya. Nah, yang terbesar adalah Al-Qur'an. Kalau mukjizat Nabi Musa tongkat bisa menjadi ular, kemudian Nabi Musa wafat, maka hilang mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan penyakit apapun. Ketika Nabi Isa wafat, maka selesai mukjizat itu. Begitu juga Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, ya. Tapi Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang silam sampai akhir zaman. Al-Quran tidak akan pernah hilang dan tetap berlaku. Bahkan mukjizat-mukjizat yang 14 abad belum terbukti, maka terbukti pada zaman modern sekarang ini. Tuh, masih ragu sama Al-Quran? Masih ragu sama Al-Quran? Saya mau tanya, kan masing-masing agama itu ada kitabnya ya. Kitab Hindu katanya agama Hindu kitabnya apa? Beda. Ya? Agama Buddha kitabnya Pitaka. Dan agama lain punya kitab. Bahkan Injil yang dipakai oleh ya saudara kita sebelah itu Injilnya sudah macam-macam. Injil di Indonesia bahasa Indonesia, Injil di Inggris bahasa Inggris, bahkan Injilnya di Arab bahasa Arab. Tapi lihat Al-Quran Karim. Al-Quran di Indonesia bahasa apa? Al-Quran di Inggris bahasa apa? Al-Quran di Jerman bahasa apa? Arab. Dan 14 abad yang silam sampai nanti akhir zaman, Al-Quran tidak akan pernah ada yang mampu bisa merubahnya. Inna lahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dzikra, dan kami sendiri kata Allah yang akan menjaganya. Suatu ketika ada orang orientalis nih Pak, bikin Al-Quran ya, tapi Al-Qurannya nggak sama dengan Al-Quran yang kita baca yang benar. Yang dia ubah, yang dia hilangkan cuma satu kata dari sekian, dari 6.666 ayat, cuma satu kata hilangin. Masih ingat ayat yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran ayat 83 pada 85. Lihat Pak, perhatikan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama ghairal ya, selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agama apapun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ini sama orang yang orientalis ini ingin mengacaukan, ingin merubah Al-Quran, dia ambil juga, dia hilangin kata goyro. Cuma itu doang dari 6.666 ayat. Coba apa bacanya? Kan tadi wa may yabtaghi ghairal Islam, jadi dihilangin kata goyro, dihilangin. Jadi bunyinya begini, wa may yabtaghi Islam.
Ya, wa may yabtaghi Islam dinan. Terusnya sama. Fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi artinya apa? Barang siapa saja yang mencari, ayo, ngomong. Barang siapa atau siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, maka dia tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dihilangin kata ghairu selain itu di sebuah Al-Quran. Alhamdulillah, ya, Allah menjaga Al-Quran ini tidak secara langsung. Tapi Allah punya para hafiz Quran. Ada penafsir, ketahuan ini. Wah, ini Al-Quran palsu. Tidak ada kata ghairunya. Sebab kalau tidak ada kata ghairu, artinya jadi beda antara apa? Bainas samai, bukan bainas samai wal ardi, jadi bainas samai wal sumur, antara langit dengan sumur. Ya, lebih dalam lagi. Barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, dia akan menjadi. Allah menjaga Al-Quran ini, kemudian ketahuan, dicek semua oleh tim Al-Quran dan para penghafal Quran, para penghafal Quran dikumpulkan dan semua Al-Quran dibakar. Ya, ini makna dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bapak Ibu sekalian, maka dengan seperti ini wasiat Nabi, tidak ada tempat lain kita bangga dengan Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepada kita. Yuk sama-sama. Lalu bagaimana Ustaz kita untuk supaya lebih dekat dengan Al-Quran? Yang pertama, kita harus belajar bagaimana cara membacanya. Ya, Ustaz saya sudah tua, umur saya sudah 60 tahun, 70 tahun, saya mau baca dari Alif-Alifan. Saya bilang jangan belajar Alif-Alifan, harus belajar Alif beneran. Ya kan? Sekarang sudah banyak metode, jangan ada Alif lagi. Ya, metode ada yang 3 jilid, ada yang 4 jilid, ya. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah lama-lama, belajar 10 menit, 15 menit, baca 1 halaman, 2 halaman selesai. Dalam waktu 3 bulan selesai. Jadi pernah ngajarin orang tua suami istri 60 tahun usianya, sudah pensiun. Ya, enggak bisa baca apa-apa, 3 bulan selesai bisa baca Al-Quran. Pakai apa? Pakai metode yang sekarang. 60 tahun, yang penting dia belajar terus. Stop, seminggu 3 hari. 60 tahun, alhamdulillah bisa baca Quran sekarang. Mau dibuka halaman berapa dia selesai. Saya sempat dulu tanya, Bapak kenapa? Bapak Ibu kenapa baru belajar sekarang? Udah 60 tahun ya. Udah pensiun dia Ustaz, saya dulu kerja sibuk, nggak sempat belajar Al-Quran. Hari ini saya sudah pensiun, waktu saya banyak. Jadi saya datang ke rumahnya seminggu 3 kali. Alhamdulillah 60 tahun selesai. Kita baca. Jadi jangan sampai di antara kita yang tidak pandai baca Al-Quran, ya baca terus. Walaupun sudah tua, kata Nabi SAW, pelajari, ya belajar Al-Quran itu mulai dari dari gendongan sampai ke lahat. Selama dia belum wafat, belum dicabut nyawanya, maka dia masih berkewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, kewajiban kita dalam rangka menegakkan Al-Quran adalah kita ya memperbagus bacaan kita, tahsin. Nah, bagus itu dipoles lagi, kurangi kebannya, ilmunya, ya. Itu baca. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus mentadabburkan Al-Quran. Ya, kita harus tahu apa isi Al-Quran. Benarkah Al-Quran ini sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan? Sudah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hal apa? Semuanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma farratna fil kitab min syai'." Tidak ada yang kami lupakan, kami lalaikan dalam Al-Quran sedikit pun. Semua sudah ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran. Masalahnya kita nggak mau mau bicara apa? Mau bicara ekonomi, Al-Quran bicara tentang ekonomi ada. Nggak boleh curang, ya kan? Gitu. Kalau kita nimbang, kita jualan, nggak boleh dikurangi, kan gitu ya. Kemudian bicara politik, ada dalam Al-Quran. Politik, mau berbicara mencari jodoh, anak-anak muda ingin cari jodoh, bukan Al-Quran. Nggak boleh kita menikahi wanita-wanita musyrik, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Nggak boleh anak-anak muda menikahi wanita-wanita musyrik non muslim, wala
tiada tempat bagimu. Itu bimbingan Al-Quran mencari bicara hantam pertahanan keamanan. Al-Quran mengandung strategi perang. Semua Al-Quran itu sebagai, maka dalam ayat 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai modal lintas, sebagai petunjuk, sebagai guidance book. Mau mendidik anak, ada dalam Al-Quran dia juga surat Luqman. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Awali apa pendidikan itu? Ya, ada dalam Al-Quran. Kemudian ingin menata rumah tangga, menata masyarakat, menata negara, semua ada dalam Al-Quran. Maka di akhir kehidupan Rasulullah Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Dina Islam sudah sempurna, kagak boleh tambah-tambahin. Kalau ada yang nambah-nambahin, sok banget ya, sombong banget. Al-Quran sudah sempurna, ditambah-tambahin lagi. Ya, Al-Quran sudah sempurna, kita kaji. Tadi ya kewajiban kita di samping kita belajar baca Quran, kita taksir, kita perbaiki baca kita, yang kedua kita tadabburkan dan kita kaji agar betul-betul Al-Quran itu menjadi hudal linnas. Kemudian yang kedua wabayyinatin minal huda, dijelaskan betul-betul apa saja dalam Al-Quran, jelas buka semua. Kalau kita tidak mengkaji, dari mana kita bisa tahu siapa? Betul. Alhamdulillah di sini ada kajian tafsir Al-Quran sedikit kita pahami, ya kan? Yuk kita hadir, ramaikan di sini pengajian Al-Quran. Nah kemudian yang ketiga dalam ayat 185 itu udah lintas wabayyinatin minal huda, sebagai penjelas. Yang ketiga wal furqan. Ya, Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Kalau kita ingin bicara yang hak dan batil, standarnya Al-Quran. Kalau kita ingin bicara baik buruk, standarnya Al-Quran, bukan standar orang lain. Sekarang saya tanya, kalau buka aurat, ya di barat itu nggak apa-apa, baik saja buka aurat. You can see dan tengok di barat biasa, baik mungkin agak baik, tapi kalau di Indonesia enggak. Ya, tapi kalau Al-Quran punya standar pakaian yang terbaik adalah pakaian yang menutup aurat. Ya, jadi standar itu Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang makhluk dengan yang mungkar. Ya, yang petunjuk maupun yang sesat ada semua di dalam Al-Quran. Nah, hadirin rahimahullah, ya, karena waktunya sangat singkat, ini mudah mengulas kembali, mengingatkan kita kembali peristiwa nuzul Quran ini untuk kembali kepada Al-Quran sebagai di bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Di samping kita membacanya juga kita harus membaca istilahnya setelah itu ada terjemahnya. Ya, kita baca terjemahnya itu satu halaman sampai terjemahnya dibaca. Kalau ada yang nggak tahu, ditanya sama Ustaz ini maksudnya apa? Gitu kan? Ya, jadi jangan sampai kita baca doang nih, tapi kita nggak paham arti. Yuk, di peringatan Nuzul Quran ini, sambil kita baca tarik, ya, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Juga jangan lupa kita membaca terjemahnya supaya Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk dan wasilah. Tidak sempat, tidak gabus. Ya, lebih tepat, lebih bagus. Guru yang terima kasih. Wassalamualaikum